20 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Berulang kali Rusia menyatakan bahwa kehebatan senjata ini akan membuat Barat berpikir dua kali sebelum melakukan niat agresif apapun terhadap Rusia. Presiden Vladimir Putin sendiri menyebutkan bahwa senjata ini akan membuat musuh-musuh Moskow berhenti dan mulai berpikir. Bahkan siapapun yang berupaya untuk menghalanginya akan membawa Anda pada konsekuensi yang belum pernah Anda temui dalam sejarah Anda. Halo semuanya. Rudal balistik RS-28 Sarmat alias Sarung Mamat adalah senjata termonuklir mematikan terbaru milik Rusia yang siap menghancurkan apapun dimanapun di belahan dunia ini dan kapanpun. Pertanyaannya, bisakah Amerika dan NATO bertahan jika Rusia menggunakan senjata yang sangat mematikan ini? Sejatinya senjata ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada pidatonya pada tahun 2018 lalu. Rusia sengaja mengembangkan Sarmat untuk menggantikan rudal balistik antar benua mereka yang saat ini sudah tua, yaitu rudal SS-18 Satan Mod 5 atau Vostochka era Uni Soviet yang sudah beroperasi semenjak tahun 1970-an. Tentunya Sarmat lebih unggul dari nenek moyangnya itu cuy. Saking mengerikannya senjata ini, NATO pun memberikannya julukan Satan II. Itu artinya kehadiran rudal Sarmat di angkatan militer Rusia menjadi setan yang terus menghantui NATO dan Amerika di sepanjang hidupnya. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Putin sendiri pun dengan bangga mengatakan jika rudal balistik terbaru mereka ini memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi yang mampu mengatasi semua sarana pertahanan anti rudal modern saat ini. Tak tertandingi di dunia ini dan tak akan tertandingi dalam waktu yang sangat lama ke depannya. Kehadiran senjata ini tentunya memperkuat potensi tempur angkatan militer Rusia serta memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan menyediakan bahan pemikiran bagi mereka yang mencoba mengancam negara susu cap beruang merah itu. Tak tanggung-tanggung, rudal balistik antar benua berstatus ICBM kelas barat ini mampu membawa muatan 10 ton sampai 50 ton dengan berbagai macam pilihan hulu ledak. Amerika Serikat dan NATO tinggal pre-order saja ke Pak De Putin. Mau hulu ledak nuklir, biologi, kimia, matematik, fisika, atau hulu ledak konvensional, wadidaw. Dan semua jenis hulu ledak nuklirnya dapat dibuat menjadi MIRV, sehingga dapat mengarah dan mengenai target yang berbeda. Sebagai informasi, ICBM adalah tipe peluru kendali balistik yang memiliki jangkauan yang sangat jauh, lebih dari 5.500 km hingga mencapai 15.000 km. Sedangkan MIRV adalah muatan rudal balistik yang berisi beberapa hulu ledak, yang masing-masing memiliki kemampuan mengarah dan mengenai beberapa target yang berbeda. Menurut media Rusia, rudal Sarmat mampu memuat hingga 10 hulu ledak besar, 16 hulu ledak kecil, kombinasi hulu ledak, dan tindakan balasan. Rudal generasi terbaru milik Rusia ini diklaim dapat melesat hingga kecepatan 25.000 km per jam, dengan daya jelajah hingga 18.000 km, atau 20 kali kecepatan cahaya. Sengaja dirancang untuk mengelabui sistem pertahanan rudal manapun. Itu artinya bila rudal ini meluncur, maka nyaris tak dapat dicegat oleh musuh. Sebagai perbandingan, keliling bumi kita saat ini mencapai 40.000 km. Itu artinya rudal ini bisa menjangkau hampir separuh keliling bola dunia ini dan dengan mudah mampu melintasi Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Parahnya lagi, menurut laporan Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia Sergei Karakev, rudal nuklir antar benua atau ICBM terbaru Rusia ini mampu membawa beberapa rudal hypersonic Avangard di garda depannya. Konsekuensinya adalah jika satu buah rudal Sarmat diluncurkan di angkasa, maka akan bisa melepaskan beberapa rudal hypersonic Avangard dan menghantam beberapa sasaran berbeda tanpa mampu dihadang oleh sistem pertahanan rudal manapun. Yang mana kita telah mengetahui bahwa kehebatan manuver rudal Avangard sendiri tak diragukan lagi, dan berkali-kali Putin mengatakan mustahil untuk menghentikannya. Rudal Sarmat yang memiliki panjang 35,3 meter dan berat 220 ton atau 3 kali lebih panjang dari bus besar di Indonesia adalah rudal kelas super duper berat paling kuat dengan jangkauan penghancur target terjauh di dunia yang memiliki hasil ledakan terbesar hingga 750 kiloton TNT. Sebagai perbandingan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia Kedua hanya sekitar 15 kiloton TNT, sedangkan bom Nagasaki menghasilkan 21 kiloton TNT saja. Itu artinya bila rudal ini meledak dengan kekuatan maksimum, maka sama seperti 50 kali ledakan bom atom yang terjadi di Hiroshima. Banyak laporan yang mengatakan jika sebuah rudal Satan II ini saja mampu memusnahkan wilayah seukuran Inggris dan Prancis. Wadidaw. Rudal ini dapat terbang melalui rute yang tak dapat diprediksi dan melewati area pertahanan rudal.
Ia dapat terbang di atas kutub utara maupun selatan dan mendekati target dari arah yang tak direncanakan untuk intersepsi. Menurut pihak Kementerian Pertahanan Rusia, rudal Sarmat adalah ICBM super canggih sebagai bahagian dari 6 senjata nuklir Rusia. Terkait peremajaan sistem pertahanan nuklir seperti yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2018 lalu. 5 rudal lainnya adalah rudal hypersonic Avangard, rudal Zircon, rudal Poseidon, rudal Kinzhal, dan rudal penjelajah bertenaga nuklir. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan bahwa rudal tersebut adalah tanggapan Rusia terhadap sistem serangan gerak cepat global Amerika Serikat. Meski demikian, RS-28 Sarmat yang awalnya dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2018 dengan pesanan 50 rudal sempat tertunda akibat beberapa kendala teknis. Rencananya diubah hingga rudal ini diagendakan mulai beroperasi pada tahun 2021. Dan baru-baru ini Rusia kembali meluncurkan uji coba rudal mematikan ini. Peluncuran uji coba dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat atas aksi militer Rusia di Ukraina dan menggarisbawahi penekanan Kremlin pada kekuatan nuklir negara itu. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji peluncuran Sarmat sebagai pencapaian besar, mengklaim rudal terbaru Rusia itu tidak punya padanan setara dan mampu menembus pertahanan rudal apapun. Dan ini akan menjadi senjata andalan Rusia sampai 30 tahun mendatang. Selain itu, kehadiran rudal RS-28 Sarmat adalah untuk menandingi rudal milik Amerika Serikat Minuteman III yang memiliki kemampuan yang serupa namun tak sama, yang dikembangkan sejak era Perang Dingin. Dan setiap rudal ini hanya bisa membawa 3 hulu ledak nuklir saja. Walaupun sama-sama berjenis rudal balistik ICBM jarak jangkau antar benua, namun bila dibandingkan dengan rudal Sarmat milik Rusia yang mampu menjangkau jarak maksimum hingga 18.000 km, rudal milik Amerika Serikat ini hanya mampu menjangkau jarak tempuh maksimum 13.000 km saja, dengan panjang hanya 18,2 meter dan bobot 34 ton saja. Rudal Minuteman III ini mampu menghasilkan daya ledak 300 hingga 440 kiloton TNT, masih terpaut jauh bila dibandingkan dengan rudal Sarmat milik Rusia yang mampu menghasilkan daya ledak hingga 750 kiloton TNT. Pada Maret 2018 lalu, Rusia juga telah meluncurkan rudal hypersonic Avangard yang menyamakannya dengan sebuah meteor dari langit. Sama halnya dengan rudal balistik RS-28 Sarmat, rudal Avangard ini diklaim Rusia juga kebal untuk dicegat oleh pertahanan rudal yang ada. Dipasang di atas rudal balistik antar benua, Avangard dapat membawa senjata nuklir hingga 2 megaton. Rudal Avangard sendiri mampu terbang dengan kecepatan hypersonic hingga 34.000 km per jam, bermanuver di jalur penerbangannya, serta menembus pertahanan anti-rudal yang canggih, sehingga Rusia mengklaim mustahil untuk melawan rudal Avangard. Pertanyaannya adalah, mampukah Amerika Serikat dan NATO bertahan dari senjata mematikan Rusia ini? Menurut laporan Arms Control Association 2021 yang direview pada Januari 2022 lalu, saat ini Rusia menjadi pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia, dengan total 6.257 hulu ledak nuklir termasuk 1.458 hulu ledak siaga tempur. Sedangkan Amerika Serikat memiliki 5.550 hulu ledak nuklir termasuk 1.389 hulu ledak siaga tempur. Jika klaim Rusia ini benar, berarti negara itu telah mengembangkan sistem rudal antar benua jarak jauh yang mungkin benar-benar mustahil untuk ditaklukkan. Dan Amerika Serikat dan NATO harus berpikir matang-matang sebelum mengajak Rusia untuk bergulat. Pengumuman bahwa Sarmat dan Avangard mulai dioperasikan menandai era baru dan berbahaya dalam ajang perlombaan senjata nuklir telah dimulai. Hal ini tentunya menandakan kembalinya kompetisi antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update terbaru dari kami.